Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Farah dari tim KKN PPM UGM 2021 yang insya Allah akan menyampaikan materi tentang vaksinasi COVID-19. Hayo, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan teman-teman udah pernah vaksin atau imunisasi belum waktu kecil? Kalau udah, berarti udah pernah dengar kan ya, vaksin itu apa? Jadi, vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Lalu, vaksinasi itu apa ya? Vaksinasi adalah pemberian vaksin dalam rangka meningkatkan kekebalan seseorang terhadap suatu penyakit. Contohnya COVID-19, sehingga apabila suatu saat terpapar virus corona tersebut, tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menulari orang lain. Nah, ini adalah tujuan kita untuk vaksinasi ya, yaitu agar terbentuk kekebalan kelompok. Sehingga ketika virus mencoba untuk menginfeksi seseorang, virus tersebut menjadi lemah sehingga penyakit yang dialami orang tersebut tidak akan parah. Virus juga akan susah untuk berpindah ke orang lain sehingga penularan dapat dicegah. Bagaimana ya kekebalan kelompok itu terbentuk? Kita bisa lihat di sini. Untuk orang yang putih itu adalah orang sehat yang belum divaksin atau diimunisasi. Yang kuning adalah orang sehat yang sudah divaksin, dan yang merah adalah orang yang terinfeksi dan bisa menularkan. Jadi, ketika masih banyak orang yang belum divaksin, kemudian ada 1, 2, atau 3 orang yang terinfeksi suatu virus, ada kemungkinan besar penyakit akan menular ke orang lain, walaupun orang itu sehat. Akan tetapi, ketika virus mencoba untuk menginfeksi seseorang yang belum divaksin, sedangkan orang lain di sekitarnya sudah, virus akan tertahan di orang tersebut dan menjadi lemah karena orang yang lain sudah punya kekebalan atau antibodi. Sehingga akan susah bagi virus untuk berpindah, menular ke orang lain, berkembang biak, dan oleh karena itu lama-kelamaan virus akan hilang. Nah, bagi yang penasaran, gimana sih cara kerja vaksin di tubuh kita? Yuk kita bahas bareng-bareng lewat ilustrasi ini. Jadi, ketika kita disuntik vaksin, cairan vaksin yang masuk ke dalam tubuh kita akan berpura-pura menjadi virus COVID-19. Terus dia di situ mancing antibodi kita untuk nyerang cairan tadi. Nah, antibodi kita yang kepancing bakal hantam virus yang pura-pura tadi sampai mati. Akhirnya antibodi kita kenal dan ingat dengan virus COVID-19 yang asli. Dan ketika tiba-tiba virus yang aslinya masuk ke dalam tubuh kita, antibodi kita nggak akan malas-malasan lagi untuk nyerang virus yang asli itu. Itulah alasannya kenapa vaksin itu penting banget untuk kita, agar antibodi kita kenal sama virusnya dulu walaupun itu bukan yang asli, jadi pas ketemu yang asli sakitnya nggak bakal parah. Kemudian perlu diketahui juga ya bahwa vaksin COVID-19 itu bukan obat, tetapi ia dapat mendorong pembentukan kekebalan spesifik tubuh agar terhindar dari tertular atau kemungkinan sakit berat. Vaksin juga dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Dan juga kekebalan kelompok akan dicapai jika lebih dari 67-70% populasi sudah vaksin. Maka populasi tersebut dapat terhindar dari wabah. Kemudian, vaksin juga dapat melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh. Dan juga dapat menjaga produktivitas dan meminimalkan dampak sosial dan ekonomi. Jadwal vaksinasi. Jadwal vaksinasi sudah ditentukan berdasarkan kelompok, umur, dan frekuensi pemberian dengan mempertimbangkan efektivitas dan keamanan dari vaksin yang akan diberikan. Awal-awal kemarin baru bisa lansia, tenaga kesehatan, dan petugas garda terdepan lainnya aja ya. Nah, alhamdulillah sekarang masyarakat umum yang sesuai kriteria sudah mulai bisa divaksin. Kriterianya apa aja yaitu orang-orang sehat yang nggak punya penyakit komorbid,
Dan insya Allah kalau batuk pilek, demam ringan itu masih boleh divaksin. Dan jangan khawatir juga, insya Allah nanti ketika akan vaksin, akan diperiksa lagi kesehatannya. Biasanya akan ada beberapa counter untuk cek tensi, terus ditanya-tanya nanti juga riwayat penyakitnya apa aja. Terkait frekuensi pemberian, ada yang cukup 1 kali, ada juga yang 2 kali. Tapi kalau di Indonesia 2 kali ya semuanya. Intinya, bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman ikuti saja vaksin yang sudah ada di puskesmas terdekat. Karena vaksin COVID-19 semuanya memiliki tujuan yang sama. Nah, kenapa vaksinasi COVID-19 dilakukan 2 kali dosis penyuntikan? Intinya, agar vaksin dapat bekerja secara efektif di dalam tubuh kita. Ketika kita menerima vaksin dosis pertama, sistem kekebalan tubuh kita baru dikenalkan kepada virus dan kandungan yang ada di dalamnya. Tujuannya untuk memicu respons kekebalan awal dan memori kekebalan tubuh terhadap infeksi virus corona atau virus SARS-CoV-2 ini. Jadi, selama itu kita harus tetap patuh protokol kesehatan 3M ya. Kemudian, vaksinasi dosis kedua ditujukan untuk menguatkan respon imun yang telah terbentuk. Dan untuk memicu respon antibodi yang lebih kuat dan lebih efektif. Artinya, vaksinasi kedua berfungsi sebagai booster atau pemacu untuk membentuk antibodi secara optimal. Setelah vaksinasi, jangan lupa melaksanakan 3M ya. Nah, dari tadi kita ngomongin 3M, ini pada masih ingat nggak ya 3M itu apa aja? Ya, yang pertama M-nya itu adalah memakai masker dengan benar. M yang kedua adalah menjaga jarak dan jauhi kerumunan. Dan M yang ketiga adalah mencuci tangan pakai air, mengalir, dan sabun minimal 20 detik. Nah, kenapa sih kok kita masih harus 3M padahal kan udah vaksin? Alasannya karena proses vaksinasi diberikan secara bertahap sesuai ketersediaan vaksin. Sedangkan di Indonesia membutuhkan waktu untuk mencapai 60-70% populasi tervaksinasi lengkap untuk mencapai kekebalan massal insya Allah. Kemudian, kita juga harus tetap melaksanakan 3M karena belum ada penelitian yang menemukan berapa lama kekebalan vaksin bertahan dan belum ada vaksin yang memiliki efektivitas 100%. Dan yang terakhir, karena adanya perkembangan virus varian yang baru, yang bisa dibilang lebih ganas atau yang lebih mudah menyebar dari yang ditemukan di awal, vaksin dapat mengalami perubahan. Sehingga penting bagi kita untuk tetap melaksanakan 3M. Kalau ada yang bertanya-tanya, adakah kejadian ikutan setelah vaksinasi? Jawabannya ada. Kejadian ini sering dikenal dengan istilah kejadian ikutan pasca imunisasi atau disingkat dengan KIPI. Biasanya setelah vaksin muncul nih kejadian-kejadian seperti rasa sakit di tempat bekas suntikan, bahkan sampai bengkak, atau juga sakit kepala dan juga demam. Ini suatu hal yang normal ya semuanya, jadi jangan khawatir karena vaksin yang sudah dipakai di masyarakat sudah dijamin kenyamanannya dan umumnya menimbulkan reaksi yang ringan, walaupun dapat mempengaruhi aktivitas harian. Tapi dalam beberapa hari insya Allah hilang kok. Jadi itulah kenapa kita dianjurkan untuk istirahat yang cukup sebelum dan setelah menerima vaksin. Oh iya, perlu diingat juga kalau kejadian ikutan ini, setiap orang bisa berbeda-beda reaksinya, dan manfaat yang diperoleh vaksin itu jauh lebih besar daripada risiko yang ditimbulkan. Pertanyaan selanjutnya, apakah vaksin COVID-19 halal? Komisi Fatwa MUI Pusat sudah menetapkan vaksin Sinovac, yaitu vaksin yang utama yang diimpor Indonesia itu adalah suci dan halal. Nah, ini juga. Jadi, kalau masih ada yang bertanya-tanya, vaksin COVID-19 itu halal atau tidak ya? Jawabannya halal. Sampai di sini, terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Jangan lupa selalu jaga protokol kesehatan ya. Dan bagi yang belum vaksin, yuk segera vaksin agar pandemi ini cepat berlalu. Semoga sehat selalu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.